Okay, boys, here we go. Pernahkah kamu membayangkan untuk kembali ke masa lalu? Kira-kira apa yang akan kamu perbaiki? Apakah mungkin dengan kembali ke masa lalu kita bisa memperbaiki takdir hidupmu? Berbicara tentang perjalanan waktu, akan sama seperti film satu ini, How Long Will I Love You? Film ini dimulai pada tahun 2018. Mari kita berkenalan dengan tokoh utama kita. Dia bernama Gu Qiaozhou. Saat ini usianya 31 tahun dan tinggal di Shanghai, Cina. Dia hidup sendiri setelah ayahnya meninggal akibat kecelakaan mobil. Sejak saat itu, dia terpaksa pindah rumah karena rumahnya saat ini akan dijual. Namun jauh di dalam hati Qiaozhou, ia ingin membeli rumah masa kecilnya. Namun sayangnya, saat ini dia tidak memiliki cukup uang. Pada saat itu, Qiaozhou sedang mengunjungi kantor temannya yang bekerja sebagai marketing. Qiaozhou ini memaksa untuk mencarikan jodoh. Padahal teman-temannya ini sudah mencarikan jodoh, namun sampai sekarang masih belum ada yang cocok. Di sisi lain, tahun 1999 ada laki-laki bernama Lu Ming. Dia adalah arsitek muda berusia 25 tahun yang sedang berjuang mencari investor untuk proyek impiannya. Dia menawarkan proyek besar kepada direktur, namun sayangnya dia ditolak. Dia merasa putus asa karena usahanya belum membuahkan hasil. Lalu Lu Ming pergi ke bank untuk mencari pinjaman, tapi sayangnya dia ditolak karena tidak punya jaminan apapun. 你名下有车吗？没有。你父母有资产给你做担保吗？没有。冲出去吧。 Setelah itu, saat Lu Ming di WC, tidak sengaja dia mendengar pembicaraan atasannya yang bernama Pak Jun. Pak Jun ini adalah bawahan dari direktur yang sudah lama bekerja dan masih menjadi kepercayaannya. Namun Pak Jun ini tampak merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk direkturnya. Lu Ming yang menguping ketahuan oleh Pak Jun. Namun Pak Jun berjanji akan menjadi investor asalkan Lu Ming tetap diam. Ketika malam tiba, Qiaozhou dan Lu Ming pulang ke apartemen masing-masing. Kehidupan sehari-hari mereka diisi oleh kegiatan rutin. Namun saat itu, tiba-tiba terjadi suatu keanehan. Qiaozhou menjalankan rutinitasnya dengan memasukkan pakaiannya ke dalam mesin cuci. Sementara itu, Lu Ming sedang sibuk mempersiapkan makan malamnya. Dia mengukus bakpao dan mencuci sayuran di wastafelnya. Anehnya, sayuran yang Lu Ming cuci tiba-tiba muncul di bak mandi Qiaozhou. Bahkan, spons mandi Qiaozhou juga ditemukan di wastafel Lu Ming. Situasi ini berlanjut ketika pakaian Qiaozhou muncul di panci Lu Ming. Dan sebaliknya, bakpao yang dimasak Lu Ming ditemukan di gantungan baju Qiaozhou. Keseharian mereka digambarkan dengan rutinitas yang berjalan beriringan, dan ketika malam tiba, barang-barang mereka seperti berjalan dan menyatu. Pagi harinya, mereka sama-sama terkejut karena tidur di ranjang yang sama. Qiaozhou marah dan menyuruh Lu Ming keluar dari apartemennya. Namun mereka semakin bingung ketika melihat tembok pembatas kamar sudah hilang dan keduanya seakan sudah menjadi satu kamar. Lu Ming pun membuka pintu kamarnya dan diikuti oleh Qiaozhou. Tiba-tiba Qiaozhou merasa seperti berada di 10 tahun yang lalu. Dia menemukan koran lama, poster penyanyi zaman dulu, telepon kabel, dan Windows 98. Ternyata dia telah masuk di tahun 1999. Setelah itu, gantian Qiaozhou membuka pintu kamarnya yang diikuti oleh Lu Ming. Di sini Lu Ming terkejut dengan perubahan masa depan dan menemukan banyak teknologi canggih di tahun 2018 seperti HP baru, robot Asimo, dan mobil yang bisa menyetir sendiri. Mereka berdua kemudian mendapati sebuah kesimpulan. Jika Qiaozhou membuka pintu kamarnya, dia akan berada di tahun 2018. Namun, jika Lu Ming yang membuka pintu kamarnya, dia ada di tahun 1999. Mereka pun mencoba sebuah ide, yaitu membuka pintu itu secara bersamaan. Alih-alih memperbaiki keadaan, tindakan ini malah membuat ruangan mengecil dan semakin sesak.
Dalam kondisi ruangan yang semakin sesak itu, Luming mencoba mengambil kertas hasil desainnya. Tak sengaja, dia malah merobek bingkai foto ayah Qiaozhou. Mengetahui foto ayahnya rusak, Qiaozhou merasa sangat sedih. Untuk menebus rasa bersalahnya itu, Luming mengajak Qiaozhou pergi ke tahun 1999 untuk mencari bunga yang sama seperti yang ada di foto ayahnya. Setibanya mereka di rumah masa kecil Qiaozhou, dia terharu melihat dirinya sendiri yang masih kecil bermain dengan ayahnya. Namun ketika Qiaozhou mencoba masuk ke rumah itu, kondisi sekitar berubah secara drastis. Batu-batu mulai runtuh dan angin kencang berhembus. Di sini Lumai tahu jika keadaan tak aman. Kemudian Luming menarik Qiaozhou keluar dari rumah itu. Di sini Luming bingung melihat perubahan drastis itu. Qiaozhou mengatakan jika hal itu mungkin terjadi karena dia melihat dirinya sendiri yang masih kecil. Ia pun merenung menatapin kenangan dari ayahnya. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke apartemen. Setelah sampai di apartemen, Qiaozhou memiliki ide untuk meminjam HP Luming. Dia berpikir dia dapat menelpon ayahnya di masa lalu. Sementara itu, Luming mencoba mencari informasi tentang dirinya di masa depan menggunakan laptop Qiaozhou. Namun tiba-tiba terjadi gempa sehingga barang-barang mereka saling berhimpitan lagi. Saat mereka sedang santai, Qiaozhou menemukan kaset musik koleksi Luming. Dia pun menyadari jika mereka berdua memiliki selera musik yang sama. Setelah itu Luming terkesan dengan barang-barang canggih milik Qiaozhou dan bertanya apakah HP ini bisa mengirim makanan. Luming terkejut ternyata HP masa depan juga bisa mengirim makanan. Di tempat lain ada seorang ilmuwan bersama timnya yang sedang mengerjakan proyek yang berkaitan dengan dimensi waktu. Proyek ini bertujuan untuk menyatukan dua waktu yang berbeda, sehingga orang bisa pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Ilmuwan itu juga mencari tahu di mana titik koordinat jalan penghubung antara masa lalu dan masa depan. Dia menjelaskan bahwa jalan penghubung itu memiliki waktu yang sangat terbatas dan orang yang menggunakan jalan itu tidak boleh bertemu dengan dirinya sendiri. 这个特殊的空间已经形成了，找到了坐标位置，你就可以随时的进入到时间。 Hal ini terjadi karena akan membuat jalan itu tidak stabil dan menghilang lebih cepat dari perkiraan. Di lokasi yang sama, ada seseorang yang memperhatikan presentasi ilmuwan itu. Orang itu tampaknya merupakan klien yang ingin membeli teknologi yang dikembangkan oleh ilmuwan itu. Lalu kita kembali ke Luming dan Qiaozhou. Sebelum mereka tidur, Luming menanyakan tentang keluarga Qiaozhou. Qiaozhou akhirnya bercerita bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan mobil saat mabuk. Mobil yang ditumpanginya masuk ke jurang dan hanya meninggalkan gantungan kunci. 酒驾车祸，烧的什么都没有了，就剩个钥匙扣了。 Dia tampak sedih karena tak mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf kepada ayahnya sebelum meninggal. Pagi harinya, mereka menjalani hidup mereka masing-masing. Luming masih di tahun 1999. Ia pun bertemu dengan Pak Jun. Pak Jun mencoba membujuk Luming agar tidak membocorkan rahasia kemarin. Namun, Luming tidak setuju karena ini bisa merugikan direktur. Pak Jun pun mengancam akan memecat Luming dan hasil desainnya akan menjadi milik Pak Jun. Luming yang terpojok meminta waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan keputusannya. Sementara itu, di zaman Qiaozhou, dia bekerja di sebuah toko jam mewah. Tiba-tiba saja temannya yang bernama Linian datang. Linian adalah saingan Qiaozhou dari zaman SMP. Dia juga terkenal sangat matre. Qiaozhou yang melihat Linian berpura-pura menjadi bos, lalu menyuruh manajernya untuk membeli minum, dan manajernya pun menuruti. Setelah itu, mereka pun berbincang-bincang. Ternyata dulu, Linian merebut pacar Qiaozhou sampai mereka menikah. Namun kini mereka sudah bercerai dan menikah lagi dengan pria kaya raya. Setelah itu, Linian mengajak Qiaozhou makan malam di rumahnya. Tentu saja ini membuat Qiaozhou bingung dan hanya diam saja. Di apartemen, Luming disuruh ganti baju untuk menyamar sebagai suami Qiaozhou. Bahkan dia sengaja menyewa baju supaya Luming terlihat seperti orang kaya. Tetapi karena Luming bukan orang kaya sungguhan, perbincangan mereka pun jadi tidak nyambung. Ternyata persaingan mereka masih berlanjut hingga saat ini. Saat itu Qiaozhou dan Linian saling memamerkan kekayaan. Ketika mereka akan bersulang, cincin Qiaozhou terlempar ke dalam penggorengan. 来吧，为我们的友谊干一干。干！ Cincin berlian itu pun langsung meleleh karena terbuat dari plastik.
Tentu saja ini membuat Kyojo sangat malu dan dia pun pergi dari sana. Setelah itu Kyojo dan Luming kembali ke apartemen. Kyojo menangis sambil menahan malu. Luming pun menghampiri dan berusaha menghiburnya. Dan akhirnya mereka pun bisa tertawa sambil menonton TV. Mereka melihat undian pemenang lotre dari tahun 99. Di sini mereka pun punya ide untuk menipu. Mereka pergi ke perpustakaan tahun 2018 untuk mencari nomor pemenang undian tahun 99. Dan kemudian mereka balik ke masa lalu untuk memasangkan nomor itu. Mereka yakin akan menjadi kaya raya dengan cara ini. Dan sambil menunggu hari pengumuman undian lotre, mereka pun bersenang-senang menghabiskan sisa uang mereka untuk jalan-jalan. Disinilah momen di mana Luming mulai menyukai Kyojo. Malam sebelum pengumuman undian, mereka minum-minum di bar tahun 2018. Lalu mereka kembali menikmati wine dari tahun 99. Namun sayangnya uang mereka kini telah habis. Akhirnya Kyojo meninggalkan tasnya sebagai jaminan dan akan melunasinya besok. Esok harinya mereka pergi ke tempat pengumuman undian lotre. Dan benar saja nomor undiannya pun muncul sama persis yang mereka bawa. Namun tiba-tiba mereka merasa pusing dan waktu jadi berhenti yang membuat nomor undian itu menghilang. Ternyata mereka tidak bisa mengakali masa lalu dengan cara yang curang. Kini tabungan mereka sudah habis dan tak bisa mengambil tas Kyojo yang ditinggalkan di bar. Akhirnya pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Kyojo menghina Luming dengan sebutan laki-laki miskin. Dan Luming membalas dengan menyebut Kyojo sebagai perawan tua. Di tengah pertengkaran itu, mereka melihat TV di gedung yang menampilkan Luming. Ternyata di masa depan Luming akan menjadi orang yang sukses. Seketika Kyojo bersikap baik pada Luming dan mereka memutuskan untuk memasuki gedung itu dan melihat kehidupan Luming di masa depan. Saat itu rancangan desain propertinya sangat sukses dan banyak investor yang ingin bergabung dengannya. Namun ketika Luming ingin mendekati dirinya, tiba-tiba terjadilah gempa. Dan ini membuat semua orang yang ada di sana berhamburan keluar. Luming yang kaya raya dilindungi oleh ajudannya dan akan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara Luming di masa lalu berusaha melindungi dirinya sendiri dari kaca yang jatuh. Sayangnya tangan Luming jadi terluka. Sementara Luming kaya, tangannya ikutan terluka akibat goresan kaca. Ternyata semua perpindahan waktu itu adalah ciptaan Luming sendiri di masa depan. Luming memiliki ilmuwan yang bisa mengatur perpindahan waktu. Lalu Luming memiliki ide bahwa dia ingin pergi ke tahun 2037. Namun yang terbuka justru malah kembali ke pintu 1999. Jadi ilmuwan ini salah prediksi. Makanya banyak ingatan-ingatan yang masuk di Luming kaya. Ilmuwan itu juga menjelaskan bahwa Luming tahun 99 harus tetap berada di orbitnya dan tidak boleh membuat keputusan yang bisa mempengaruhi jalannya waktu dan berakibat fatal. 一定要按照尊重你的老师，你就不能点，并不一定会突然消失。滚蛋！ Di apartemen, Kyojo merawat luka Luming dan menyarankannya untuk mengganti nama. Karena nanti Luming akan menjadi orang yang kaya. Setelah itu Luming menemui Pak Jun untuk resign dari pekerjaan. Di sini dia yakin akan ada investor yang datang tak lama lagi. Luming juga sudah mengungkapkan kepada direktur jika Pak Jun memiliki rencana licik untuk menghancurkan direkturnya. 有病就去看病。军爷，我听说了一些消息，你是不是背着我有一些别的打算？ Di tempat lain, ketika Kyojo sedang bekerja, tiba-tiba saja Luming kaya datang dan mengajaknya makan malam di restoran mewah. Saat makan malam, Kyojo mengetahui bahwa Luming masa depan sudah berubah nama menjadi Luzi. Luzi menceritakan jika kehidupan di apartemennya mengalami perputaran atau distorsi. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, semuanya akan berjalan normal jika Luming hidup sesuai skenario yang sudah ditentukan. Kedua, karena Luming sudah terlanjur mengenal Kyojo, ini mengakibatkan Luming akan menghilang di tahun 2018. Kyojo bertanya bagaimana cara menyelamatkan Luming. Luzi menyarankan untuk meninggalkan Luming saja. Luzi juga memberitahu jika dia dan Kyojo hidup di zaman yang sama dan bisa memberikan apapun yang diinginkan Kyojo. Sementara Kyojo tidak ingin jika berpisah dengan Luming.
Karena di sini ternyata Kyojo juga menyukai Luming. Walaupun Luming dan Luzi adalah orang yang sama, tetapi ternyata sifat mereka sangatlah berbeda. Sementara di apartemen, Luming sedang memasak untuk dinner. Saat itu Luming tahu jika Kyojo diantar pulang oleh Luzi. Ketika Kyojo masuk ke apartemen, dia berusaha menyembunyikan kesedihan dengan menceritakan hal-hal lucu kepada Luming. Dia juga mengatakan akan pindah tempat tinggal. Namun karena tak tega, ini membuat Kyojo menangis dan langsung memeluk Luming sambil mengatakan Luming harus menerima tawaran Pak Jun jika ingin sukses. Keesokan harinya, Luzi mengantarkan Kyojo ke rumah barunya, yang ternyata itu adalah rumah masa kecilnya Kyojo. Di sini Luming menerima tawaran dari Pak Jun. Setelah itu, Pak Jun menyelinap ke ruangan direktur untuk mencuri file dari komputernya. Namun sayangnya, dia ketahuan oleh direktur dan berakhir dengan perkelahian hingga direktur pingsan. Setelah itu Pak Jun membuat situasi seolah-olah direktur sedang mabuk dan berencana akan membunuhnya. Sementara itu, Kyojo sedang merapikan barang-barang di apartemennya dan berpamitan kepada Luming jika dia akan pindah ke rumah masa kecilnya. Sebelum pergi, dia membiarkan pintunya sedikit terbuka. Malam harinya Luming datang ke rumah Kyojo. Di sini dia sengaja dandan seperti Luzi. Saat itu Luming memberikan tas Kyojo yang jadi jaminan di bar. Di sini Kyojo belum menyadari jika sosok di hadapannya itu adalah Luming. Ketika dia melihat tag baju yang masih nempel, Kyojo langsung sadar jika itu adalah Luming dan langsung menciumnya. Setelah itu mereka saling mengingatkan untuk menjaga diri dan mulai lebih sering tersenyum apapun yang terjadi. Kemudian Luming mendapatkan telepon dari Pak Jun untuk datang menemuinya. Ternyata Luming diajak Pak Jun untuk membunuh direktur. Tentu saja Luming menolak ajakan ini. Namun karena Luming diancam, akhirnya ia pun mengikuti perkataannya. Direktur akan dimasukkan ke dalam mobil dalam keadaan mabuk. Kemudian mobil itu dijatuhkan ke bawah supaya polisi mengira jika itu adalah kecelakaan karena mabuk. Saat itu tak sengaja Luming melihat pin yang sama seperti milik Kyojo. Ternyata direktur itu adalah ayah Kyojo. Akhirnya Luming berubah pikiran untuk menyelamatkan direktur. Di sisi lain, Luzi menjadi pusing karena Luming merubah takdirnya sendiri. Oleh karena itu, Luzi perlahan mulai menghilang dari dunia. Begitu direktur kembali sadar, Luming menceritakan semua yang telah terjadi dan memintanya untuk segera pergi. Namun sebelum mereka berpisah, Luming mengungkapkan sebuah keinginan. Jika ada kesempatan, dia ingin bertemu dengan anaknya di lain waktu. Dia juga berjanji kepada direktur bahwa dia akan melindungi anaknya. Beberapa waktu setelah itu, baik Luming maupun Kyojo mengalami hal yang aneh. Mereka menyadari bahwa waktu berjalan mundur bagi orang-orang di sekitarnya. Pada titik ini mereka berdua bertemu. Mungkin ini sebagai bentuk penyaluran rindu mereka. Namun tiba-tiba Kyojo menghilang. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu di tahun 2018. Saat itu Kyojo mendengar lagu kesukaannya yang sedang dinyanyikan oleh pengamen. Di sana ada Luming yang ikut mendengarkannya. Luming tidak percaya jika dirinya bisa bertemu lagi dengan Kyojo. Dan akhirnya di dunia masa kini Luming dan Kyojo beneran berpacaran. Dan film pun tamat.